Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempraktikkan Kuci. Saya sebagai coach Wina Puspita dan sebagai Kuci Ibu Seli. Assalamualaikum Bu Seli. Waalaikumsalam Bu Wina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana? Kira-kira apa yang bisa maksud saya apa yang bisa Bu Seli ceritakan di waktu yang tidak lama, kira-kira tidak lebih dari 15 menit ini, apa yang Ibu Seli mau sampaikan? Baik Ibu, di sini saya akan menceritakan tentang kegiatan pembelajaran tadi yang sudah saya laksanakan di sekolah Ibu. Dari awal sih saya itu sebenarnya sudah mempersiapkan kebutuhan pembelajaran anak-anak mulai dari materi atau modul ajar, kemudian alat-alat dan bahan yang saya butuhkan, kemudian juga lembar penilaian yang saya butuhkan untuk mengasesmen anak-anak Ibu. Wah, Kemudian ya. Tadi ini kegiatan yang saya lakukan di kelas itu saya melakukan kegiatan mewarnai dan meruncing huruf Ibu dengan media sedotan seperti itu. Wah, seru sekali ya kegiatan hari ini sepertinya. Kira-kira Nggih, Bu. menurut Bu Seli, apa yang menjadi permasalahan saat itu? Yang menjadi permasalahan di saya tadi itu ternyata meskipun saya itu sudah mempersiapkan sebelumnya Ibu mulai dari tadi itu materi, alat dan bahan, kemudian ini ternyata masih ada juga anak-anak yang masih belum bisa menyelesaikan tugasnya Ibu secara mandiri. Jadi dalam menyelesaikan tugas mereka masih sering dibantu Ibu. Menurut Bu Seli, hal apa yang membuat anak-anak tidak bisa menyelesaikan tugasnya secara mandiri? Kalau dari pengamatan saya sih Bu ya, tadi itu masih ternyata media yang saya gunakan itu uh, masih terlalu apa ya, masih terlalu kecil bagi mereka Ibu. Seperti itu. Seperti kegiatan meronce itu ya, meronce dengan kertas itu ternyata media yang saya gunakan itu kertas hurufnya itu masih terlalu kecil sehingga anak-anak itu merasa kesulitan Ibu untuk melakukan meronce tadi karena terkadang kertasnya itu bisa sobek, kemudian kan di belakang kertas itu saya beri ini ya Ibu ya, sedotan. Nah, sedotannya itu dari sedotan aqua, jadi mungkin bagi mereka itu terlalu kecil Ibu, seperti itu. Kemudian untuk yang kegiatan mewarnai pun juga sama. Saya mengamati itu media yang saya gunakan itu juga masih terlalu besar bagi mereka Ibu, sehingga kegiatan mewarnai pada saat itu belum selesai atau tidak terselesaikan tugasnya, terkendala dari
media tadi yang terlalu besar seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi Bu Seli di Nggih. sini menggunakan 2 media, begitu nggih? Nggih, betul Ibu. Jadi, bagaimana solusi yang terbaik menurut Bu Seli untuk mengatasi permasalahan media pembelajaran tersebut? Kalau menurut saya sih Bu ya, mungkin saya bisa membuat media pembelajaran yang lebih disesuaikan dengan kondisi anak Ibu mungkin ya. Jadi yang tadi itu terlalu kecil mungkin bisa saya buat lebih agak besar mungkin Ibu ya untuk sedotannya sehingga anak-anak tidak kesulitan untuk memasukkan benangnya tersebut. Kemudian untuk yang kegiatan mewarnai mungkin saya juga bisa membuat media gambarnya yang tidak terlalu sulit bagi anak-anak Ibu sehingga mereka bisa menyelesaikan tugasnya karena tadi itu kebanyakan Bunda capek terlalu besar nah, seperti itu mungkin dengan strategi membuat media mewarnainya itu lebih lebih kecil Ibu seperti itu. Bagus, bagus sekali solusi dari Bu Seli. Jika itu adalah solusi yang terbaik, kira-kira berapa persentase menurut Bu Seli sebelum dan sesudah melakukan perubahan pada media pembelajarannya? Kalau menurut saya mungkin sebelumnya Bu ya itu sebelum melakukan perbaikan media pembelajaran ini sekitar 80% Ibu. Dan insya Allah nanti ketika selesai melakukan perubahan media pembelajaran ini, saya kirakan 90% Ibu karena ternyata yang 5% ada beberapa anak yang teridentifikasi di situ bahwa dia itu tidak minat sekali dalam pembelajaran mewarnai. Karena kan sebelumnya saya itu sudah melakukan tes diagnostik awal sehingga sudah memetakan siswa yang kurang minat dalam mewarnai, Bu. Seperti itu. Bagus sekali langkah awal Bu Seli. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kapan kira-kira Bu Seli akan menjalankan solusi dari Bu Seli yang baik tadi? Saya akan melaksanakan solusi ini insya Allah dalam minggu ini Bu, karena proses pembelajarannya kan masih dalam kegiatan yang tadi itu masih belum tercapai Bu untuk tujuan pembelajaran yang saya lakukan. Insya Allah di minggu selanjutnya saya akan memperbaiki. Baiklah Bu Seli, semoga pembelajaran yang Bu Seli laksanakan nanti berhasil ya. Dan Terima kasih. kembali Bu Seli, saya tunggu kabar selanjutnya setelah Bu Seli melaksanakan pembelajaran minggu depan. Terima kasih Bu Seli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi percakapan sesi pertama. Saya sebagai coach dan Ibu Seli sebagai coach. Umpan balik dari saya sebagai coach. Mungkin ada beberapa hal yang lupa saya tanyakan mengenai aksi Bu Seli yang disampaikan tadi. Mungkin saya menyampaikan kurang lengkap atau dan lagi di akhir mungkin tanggung jawab itu masih kurang mungkin sebagai kunci
di sini Bu Sally sudah memaparkan tujuan aksi-aksinya dengan lengkap dan kekurangannya lagi tadi tidak menyampaikan dengan jelas siswa atau peserta didik tadi usia berapa, saya belum tahu. Dengan media sebegitu kok belum bisa, tadi saya belum tahu Bu Sally. Jadi itu untuk kelompok A atau kelompok B dengan usia berapa kok bisa belum selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Sally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya sebagai coachee dari praktek coaching kita yang pertama, umpan balik dari saya yaitu yang pertama, Bu Wina sudah sebagai coach sudah melaksanakan praktek coaching sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama dengan menentukan tujuan pembelajaran, kemudian juga mengidentifikasi beliau juga bisa memberikan pemahaman kepada saya bagaimana untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu praktek coaching kami yang kedua. Saya sebagai coach, Ibu Sally Dwi Aryani, kemudian Ibu Wina Puspita sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Wina. Waalaikumsalam Bu Sally. Wah, sepertinya Ibu Wina semangat sekali ya. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, luar biasa Ibu. Iya, baik Ibu. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Ibu ya untuk bisa mendidik putra-putri bangsa kita. Baik Ibu Wina, saya di sini meminta waktunya sebentar saja, tidak lama sih dari percakapan kita, insya Allah sekitar 15-20 menit lah dari percakapan kita hari ini. Baik Ibu, mungkin dari Ibu Wina apa nih yang mau diceritakan? Apa yang menjadi unek-uneknya Bu Wina selama ini? Monggo. Iya Bu Sally, jadi begini Bu. Ini tentang kinerja teman-teman sejawat saya di sekolah. Rekan sejawat saya di sekolah memiliki status yang berbeda, usia juga beda, dan karakteristik yang begitu beragam. Saya ingin sekali melakukan refleksi dan umpan balik terkait proses pembelajaran dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, Ibu. Oh, gitu. Baik, jadi di sekolah Bu Wina ini berarti beragam karakteristik ya Ibu ya? Mulai dari gurunya yang statusnya itu ada yang sudah menikah atau belum menikah, begitu Ibu ya? Betul. Kemudian mungkin juga dari status keberagaman tupoksinya ya Ibu ya? Iya. Tugas pokok fungsinya mungkin juga berbeda ya Ibu ya. Mungkin ada selain guru dia juga mungkin ada tugas tambahan seperti itu Ibu nggih. Betul Bu Sally. Ya baik Ibu, dari percakapan kita ini apa nih yang Ibu inginkan? Saya ingin melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu saya ingin membahas refleksi pembelajaran yang kita lakukan dari hari efektif
dari Senin sampai Kamis di sekolah saya kegiatan efektif pembelajaran itu 4 hari. Dan hari ke Jumat ini pun diisi kegiatan ekstrakurikuler dan untuk kepulangan anak-anak bisa pagi nih. Jadi di situ saya ingin memanfaatkan untuk melakukan kegiatan tersebut yaitu refleksi pembelajaran yang kemarin kita lakukan. Mungkin jika teman-teman saya berhalangan pada hari tersebut, belum bisa hadir gitu Bu Sally, saya ingin dijadwalkan ulang karena ini sangat penting untuk pembelajaran di sekolah. Begitu Bu Sally. Oke, iya, memang untuk refleksi pembelajaran itu memang harus dilakukan ya Ibu ya, karena itu juga terkait dengan bagaimana keberhasilan kita untuk apa itu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah diinikan sesuai dengan STTP. Oke, baik Ibu, bagaimana nih dari cerita Ibu tadi, Ibu mengatasi keinginan Ibu tersebut agar bisa tercapai? Pertama, saya menjadwalkan pertemuan untuk membahas refleksi pembelajaran di hari Jumat. Karena pada hari itu seperti yang saya ceritakan tadi, anak-anak pulang lebih awal dan waktu kita lebih banyak di sekolah. Atau jika pada hari tersebut guru-guru berhalangan hadir, misalkan ada kepentingan atau ada rapat dinas yang mesti harus didahulukan, maka saya melakukan penjadwalan ulang untuk bertemu. Gitu Bu Sally. Oh begitu. Jadi mungkin ini kayak semacam briefing gitu Ibu ya untuk mendisiplinkan guru supaya bisa melakukan refleksi pembelajaran seperti itu Ibu ya. Atau mungkin bisa dijadikan sebagai kegiatan pembiasaan mungkin bisa ya Ibu ya. Jadi tidak harus terjadwal gitu karena mungkin kalau terjadwal itu bisa saja ada halangan, ada saja Ibu ya. Jadi mungkin apa itu namanya pembiasaan setiap hari setelah anak-anak selesai pulang sekolah seperti itu. Menurut Bu Wina nih, kapan nih kira-kira Bu Wina mau melakukan aksinya itu? Ya dalam minggu-minggu inilah Bu Sally saya harus melakukan atau paling lambat sebulan inilah, bulan-bulan ini. Oke, baik. Nah, yang saya dapatkan nih, setidaknya saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk memecahkan masalah ini. Oke, baiklah. Insya Allah di bulan ini atau minggu depan ini, Bu Wina mau melaksanakan aksinya. Insya Allah Bu Sally. Kalau begitu, saya ingin tahu kelanjutan ceritanya Bu Wina nih minggu depan. Kita ketemu di minggu depan ya Bu Wina. Siap Bu Sally. Iya, terima kasih untuk waktunya hari ini Bu Wina. Sama-sama Bu Sally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu tadi dari percakapan praktek coaching kita yang kedua, saya sebagai coach, kemudian Bu Wina sebagai coach. Umpan balik dari saya sebagai coach, saya tadi juga belum menanyakan kepada Kuci nih, apa itu namanya terkait dengan
persentase keberhasilan dari aksi yang akan dilakukan Puji. Seperti itu. Mungkin itu saja umpan balik dari saya sebagai coach. Terima kasih Bu Sally. Umpan balik saya sebagai coach. Tadi sudah jelas memaparkan, menurut saya sudah jelas memaparkan, dan sebagai coach Bu Sally sudah bagus mengikuti alur Tirta. Dan mungkin tadi ada satu yang belum disampaikan juga bisa disampaikan nanti untuk depannya. Itu saja dari saya. Selebihnya seluruhnya sudah baik, Bu Sally. Semuanya sudah ditanyakan secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.